Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita buka dengan doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kelas 1 SMP Islam Al-Fatah Samarinda, insyaallah hari ini kita akan meneruskan pelajaran SKI secara kebudayaan Islam yang kita akan memakai kitab atau sudah memakai kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kemarin kita sudah membahas yang pertama, ya. Kemarin Sayyiduna Muhammad. Siapa itu? Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertemuan kali ini bisa dibuka di halaman 6. Ya. Ustadz seperti biasa akan membacakan terlebih dahulu semuanya. Setelah itu Ustadz akan bacakan artinya satu persatu atau per kata, kemudian Ustadz akan artikan per kalimat. Setelah itu baru kita jelaskan, dan di akhir nanti insya Allah ada tugas. Kenapa tugas ini penting? Supaya siswa-siswa ini atau santri itu bisa terus membaca, karena kalau tidak dibaca nanti kalau numpuk semua di akhir semester berat, ya. Sehingga setiap pekan itu memang harus dibaca, ya, harus tahu artinya dan tahu maksudnya. Baik, Ustadz bacakan dulu. Ats-tsani nasabuhu wa wafatu walidihi. Waliduhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilabin. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahb ibni Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilabun. Wa laqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanah wa dufina bil madinati wa lam yatruk lahu syai'an minal mal. Nasabuhu, nasabnya, ya. Wa wafatuhu, wa wafatu, wa itu dan, wafatu, wafat, ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Wafat walidihi, ayahnya. Nasabuhu wa wafatu walidihi, nasabnya dan wafatnya ayah beliau. Waliduhu, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Waliduhu, bapaknya Abdullah, ya, tidak perlu diartikan, ya. Abdullah, bapaknya itu Abdullah bin, ibnu itu bin, maksudnya bapaknya Abdullah adalah Abdul Muttalib. Ibni Hashim, bapaknya Abdul Muttalib itu adalah Hashim. Ibni Abdi Manaf, ya. Hashim ini adalah anaknya Abdul Manaf anaknya Qusay, dan Qusay anaknya Kilab. Seperti itu. Tapi mengartikannya cukup waliduhu, bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Wa ummuhu, dan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Aminatu adalah Aminah bintu Wahbin binti Wahab ibni Abdi Manaf bin Abdi Manaf ibni Zuhrah bin Zuhrah ibni Kilab bin Kilab. Jadi ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtami'u, maka bertemu ummuhu, ibunya, ma'awalidihi, dengan bapaknya, fi jaddihil khamis, pada kakeknya yang kelima, wahwa Kilabun, yaitu Kilab. Jadi antara bapaknya Nabi Muhammad dengan ibunya itu ketemu ya, misalnya bapak terus ketemu kakeknya lagi, ketemu lagi sampai yang kelima yaitu Kilab. Ya, kalau diperhatikan tuh terakhirnya Kilab, bapaknya juga Kilab, ibunya juga Kilab di kakek yang kelima, seperti itu. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Maka bertemu ya, ibu dan bapaknya pada kakeknya yang kelima, maksudnya bertemu nasabnya yaitu di Kilab. Walaqad wa, dan ya, laqad benar-benar, tuwfiya meninggal dunia, waliduhu ayahnya, wahwa fi batni ummihi, wahwa dan beliau, fi di dalam, batni perut, ummihi ibunya. Jadi kalau diartikan walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi, dan sungguh telah meninggal dunia bapaknya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau saat itu masih berada di dalam perut ibunya. Maksudnya masih di dalam kandungan. Wa umruhu, dan umurnya, maksudnya umur bapaknya, samania asyara sanatan. Samania asyara itu 18 sanatan tahun. Wa umruhu samania asyara sanatan, dan umur bapaknya ketika meninggal itu samania asyara sanatan, 18 tahun. Wa dufina bil Madinah, dan beliau dufina dikuburkan bil Madinah, di Madinah. Ya, tidak usah diartikan ya. Wa, dan dufina, bapaknya dikuburkan bil Madinah, di Madinah. Walam, wa, dan lam, tidak, yatruk, meninggalkan, lahu, untuknya, syai'an, sesuatu pun, minal mal, dari harta. Jadi cara mengartikannya, walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan bapaknya tidak meninggalkan bagi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harta sedikit pun, seperti itu. Syai'an minal mal, sesuatu dari harta, maksudnya tidak meninggalkan sedikit pun. Ya, jadi itu ya. Jadi nasabnya, garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan, bapaknya itu bernama Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hashim, putra Abdul Manaf, putra Qusay, putra Kilab. Kemudian ibunya Aminah, putrinya Wahab, Wahab putranya Abdul Manaf, Abdul Manaf putranya Zuhrah, Zuhrah putranya Kilab. Fatajtami'u, maka bertemu nasab ibunya dengan ayahnya itu pada kakeknya yang kelima, yaitu Kilab. Jadi kalau diurut begitu ya, nanti ketemu di kakek yang kelima ternyata antara ibu dengan bapak Nabi Muhammad SAW. Dan memang keturunan orang-orang yang terpilih ya, orang-orang yang soleh.
walaqad tuwfiya, dan meninggal dan sungguh meninggal ayahnya itu ketika beliau berada di dalam kandungan ibunya, dan umur ayahnya 18 tahun, dikuburkan di Madinah, dan bapaknya sama sekali tidak meninggalkan harta untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bapaknya dengan ibunya sama-sama dari keturunan Quraisy, ya. Kemudian bertemu di kakeknya yang kelima yaitu Kilab, dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ketika masih di dalam kandungan ibunya, ternyata bapaknya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggal di usia yang masih muda. Jadi memang orang dulu tuh ya 18 tahun sudah menikah, ya. Itu biasa. Umurnya itu 18 tahun meninggal. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak punya saudara karena ini anak pertama, tapi kemudian baru baru memiliki mau punya satu anak yaitu Nabi Muhammad yang kelak menjadi nabi. Tapi ternyata ketika masih di dalam kandungan ibunya, bapaknya meninggal dan dikuburkan di Madinah, ya. Di ceritanya di tarikh itu disebutkan bapaknya ya sedang dalam perjalanan berdagang seperti itu, meninggal, ya kalau orang sekarang bilang meninggal di perjalanan seperti itu. Bapaknya meninggal dan tidak meninggalkan harta sedikit pun. Jadi memang Nabi Muhammad SAW sudah anak yatim, kemudian juga miskin, ya. Miskin, sudah yatim, miskin. Tapi nanti beliau memang dipersiapkan untuk menjadi seorang rasul. Jadi tidak tidak terpengaruh, ya. Beliau bahkan dengan kemiskinannya itu menjadi bekal yang sangat kuat bagi beliau untuk menjadi seorang rasul. Nah, dengan segala kesulitan hidup yang dihadapi, beliau justru lebih siap untuk menjadi seorang rasul. Memang orang tangguh gitu, ya, kata orang itu tercipta dari kesulitan dan kesulitan. Kalau orang mau apa-apa gampang itu biasanya cengeng, ya. Tapi kalau dia untuk mendapatkan sesuatu itu harus melalui perjuangan, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang kuat. Nah, ini memang Rasulullah SAW sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sejak dari kecil memang beliau dicetak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang tangguh, tidak tergantung kepada siapapun. Jadi memang sudah dalam kandungan meninggal, nanti juga diceritakan, ya, belum sampai dewasa ibunya meninggal juga, kemudian diasuh oleh pamannya juga meninggal juga, ya. Jadi perjalanannya ya cukup pahit beliau, ya, perjalanan hidupnya, tapi justru itu yang membuat beliau tangguh salah satunya, ya. Selain memang dipilih dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja pertemuan kita yang kedua, yaitu menceritakan tentang nasab Rasulullah SAW dan meninggalnya bapaknya. Jadi nasab beliau, ya, dari seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, dan dari ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi bertemu, ya, di Kilab, yaitu yang kakeknya yang kelima. Nah, ketika beliau masih dalam kandungan ibunya, bapaknya meninggal di Madinah. Umur bapaknya padahal waktu itu masih 18 tahun dan tidak meninggalkan apapun, harta sedikit pun untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi selanjutnya adalah tugasnya adalah membaca kembali yang sudah Ustadz baca ini dengan artinya sebagaimana yang kemarin. Dan Ustadz harapkan semuanya bisa setor. Kenapa? Karena dengan anak-anak setor itu pasti sudah membaca dan mengetahui artinya.
Dan bila perlu walaupun sudah setor nanti tetap diulang-ulang. Kenapa harus diulang-ulang? Pertama, supaya paham betul paham betul artinya. Kemudian yang kedua, paham jalan ceritanya. Kemarin bercerita tentang Nabi Muhammad, yang sekarang bercerita tentang garis nasab dan wafatnya ayahnya. Demikian, mudah-mudahan Allah mempermudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.